Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, kita bersyukur diberikan waktu untuk menikmati indahnya persekutuan melalui ibadah online saat ini. Kendati tidak dapat bertemu secara langsung oleh karena kondisi yang terjadi, kiranya itu tidak mengurangi sukacita kita bersama untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah Pelkat PKLU hari ini akan dilayani oleh Pendeta Yohanes Niko. Kaum lanjut usia yang diberkati Tuhan, mari persiapkan hati dan masuk dalam saat teduh. Mari bersaat teduh. Mari berdiri untuk menyanyikan Mars Pelkat PKLU GPIB, Sampai Masa Tua. Kaum lanjut usia yang terkasih, mari menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Dengan menyanyikan bersama Gita Bakti 244, Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa
Mari kita berdoa. Ya Bapa yang kekal kudus, Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada kesempatan ini kami boleh berjumpa lagi dengan Pelkat PKLU GPIB Immanuel Depok dalam ibadah perdana online. Bapa di surga, biarlah Engkau berkati jalannya ibadah ini dari permulaan, pertengahan hingga datang kepada kesudahannya. Biarlah hanya mau jadi di dalam nama Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Kita akan sama-sama bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Mazmur 65 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayatnya yang tercetak keluar dan Oma Opa akan membaca yang tercetak ke dalam. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Dan kepadamulah orang membayar nafkah. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Untuk diam di pelataran. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan Gita Bakti 262, bait yang pertama dan ketiga, Bagai rusa rindukan air. Mari kita berdoa, memohon bimbingan Roh Kudus dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kuasai hati jiwa dan pikiran kami dengan Roh Tuhan, agar ketika saat ini kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, kami diberikan kemampuan untuk mengerti, kami diberikan kemampuan untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam keseharian hidup kami.
Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oma dan Opa mari berdiri. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran, Keluaran pasal 22, ayat 5 sampai 9, Keluaran 22, ayat 5 sampai 9, yang menyatakan, apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya, dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas, sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri, atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang, dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencuri itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian 2 kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara, pertengkaran harta, baik tentang seekor lembu, tentang seekor keledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan, kalau seorang mengatakan, inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah. Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Ibu Bapak, anggota Persekutuan Kaum Lanjut Usia yang dikasihi Tuhan, hal pertama yang kita syukuri pada saat ini adalah ketika GPIB Jemaat Immanuel Depok memulai kembali persekutuan ibadah, khususnya untuk saat ini Pelkat PKLU. Kita harus imani ini adalah bagian dari karya Tuhan bagi kita para kaum lanjut usia. Firman Tuhan pada hari ini sesuai dengan buku Sabda bicara soal menghargai milik orang lain. Kitab Keluaran pasal 22 mengambil judul tema peraturan tentang jaminan harta sesama manusia. Dan termasuk bagian yang kita baca pasal 22 ayat 5 sampai 9 juga bicara soal itu. Pada bagian ayat 5 mari kita perhatikan, apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Dalam hidup kebersamaan dengan orang lain atau dalam tatanan hidup sosial bermasyarakat, ada aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus dipatuhi.
berkaitan dengan menghargai, menghormati sesama. Berkaitan dengan adanya jalinan hubungan yang baik, hubungan yang benar dengan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau secara khusus kitab Keluaran pasal 22 menuliskan tentang aturan-aturan yang harus ditaati, yang harus dipatuhi oleh siapapun. Itu dalam pengertian ketika orang bicara soal damai atau soal kesejahteraan dirinya, jangan juga karena alasan itu lalu merampas, mengambil hak milik orang lain. Kadang-kadang ada orang-orang suka iseng memberikan, ini pertanyaan iseng gitu. Kalau kita mencuri makanan milik orang lain karena kita kelaparan, apakah itu masuk dosa? Kalau bicara firman Tuhan, tetap dosa. Kita mensejahterakan atau kita mengenyangkan diri kita tapi membuat kelaparan orang lain dengan tindakan itu, ya salah. Kalau dalam bagian ayat sebelumnya bacaan kita, seseorang mencuri seekor lembu, dia diharuskan membayar ganti rugi sebanyak 5 kali lipat 5 ekor lembu dari yang dicurinya. Luar biasa. Mencuri 1 ekor, kena denda 5 ekor. Ayat 5 bacaan kita, kalau kita membiarkan ternak peliharaan kita lalu merusak ladang orang lain, maka dia harus membayar ganti rugi nantinya dengan hasil terbaik dari ladang atau dari kebun yang dimilikinya. Hasil yang terbaik. Berarti yang terpilih, yang paling baik. Sebuah denda, sebuah hukuman yang memang cukup memberatkan. Tapi ini harus ditaati, harus dipatuhi. Supaya harmonis hidup dalam kebersamaan, tatanan sosial masyarakat tetap terjaga. Ada damai sejahtera, ada damai sukacita di dalamnya. Kalau kita mau mematuhi, mengikuti secara benar tatanan hukum yang berlaku. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ini aturan hukum yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa. Secara lebih jelas kalau kita perhatikan pada bagian ayat 9, kalau ada satu perkara di antara 2 orang atau di antara 2 keluarga yang menyangkut perkara pertengkaran, baik itu soal harta, baik itu soal ternak peliharaan, di sini ada lembu, keledai, domba, bahkan juga tentang pakaian, tentang barang apapun yang kehilangan. Dan ketika seseorang mengatakan bahwa ini milikku, ini kepunyaanku, maka perkara kedua orang tersebut, perkara kedua keluarga tersebut harus diperhadapkan kepada Allah, kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan menentukan siapa yang salah, dan kepada mereka yang salah diminta atau diwajibkan untuk membayar ganti kerugian 2
kali lipat. Itu artinya ini hukum Tuhan yang diberlakukan dalam kehidupan umat Israel di masa lalu. Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kebersamaan persekutuan, khususnya Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Dalam perjalanan kebersamaan persekutuan bukan tidak mungkin di antara kita sering muncul masalah, sering muncul persoalan yang kadang-kadang tidak terselesaikan, kemudian menimbulkan ketidaksukaan, menimbulkan kebencian, bahkan menimbulkan rasa dendam. Apakah di antara sesama anggota, di antara sesama pengurus, atau antara pengurus dan anggota Pelkat itu sendiri. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, dalam proses penyelesaian sebuah masalah, sebuah perkara dalam kaitan kebersamaan persekutuan, memang jauh lebih baik kalau seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan pada ayat yang ke-9 ini, dibawa ke hadapan Allah dalam kebersamaan doa. Karena secara manusiawi, sekali lagi saya katakan secara manusiawi, terkadang kita suka memperkuat diri dengan membenarkan diri sendiri. Kita walaupun tahu salah tapi tetap nggak pernah mau dipersalahkan. Kita tetap bertahan dengan kebenaran kita sendiri. Maka kalau firman Tuhan yang mengatakan dalam bacaan kita hari ini, siapa yang dipersalahkan oleh Tuhan haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian 2 kali lipat. Mari kita serahkan dalam sebuah kebersamaan doa. Sehingga pada akhirnya, kalau secara jujur, secara tulus kita berada dalam kebersamaan doa, siapapun yang berperkara mau menyatakan pengakuan dosa, sekali lagi dengan jujur, dengan tulus, pada akhirnya kuasa Allah yang akan memperlihatkan, benarkah kita tidak bersalah? Benarkah kita cuma membenarkan diri sendiri? Dan beranikah ketika dalam kebersamaan doa tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, lalu Tuhan nanti akan memberikan penghukuman khusus bagi kita? Kalau Tuhan yang sudah menentukan perkara, siapa salah, siapa benar, kita tidak akan pernah bisa membantahnya. Kalaupun kita tetap bertahan dengan segala bantahan, kita ingat, hukuman Tuhan akan berlaku. Dan kalau bacaan kita mengatakan 2 kali lipat dari apa yang kita lakukan yang merugikan orang lain. Nah, dalam kaitan kebersamaan persekutuan untuk tetap terjaga, untuk tetap harmonis, khususnya bagi Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia,
khususnya juga dalam masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada aturan-aturan yang membatasi gerak langkah kita, yang membatasi gerak keinginan hati, pikiran kita. Bahkan secara khusus dalam sebuah persekutuan ibadah seperti ini, kalau bisa mungkin kembali ke beberapa bulan yang lalu tanpa ada batasan, kita bebas untuk melakukan ibadah bersama, kita bebas untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama, rasanya bisa bertatap muka, bisa berkomunikasi secara langsung, adalah sebuah kesukacitaan yang luar biasa. Untuk saat ini Tuhan katakan, sesuai dengan aturan tatanan yang diberlakukan dalam masa COVID-19, sudah dibuka kebersamaan persekutuan ibadah Pelkat PKLU secara online. Ini juga adalah karya Tuhan. Ini juga adalah anugerah Tuhan. Tuhan meminta kepada kita para lansia untuk bersabar sedikit lagi waktu. Ketika vaksin COVID-19 ditemukan, dalam berkat Tuhan, dalam anugerah Tuhan, dalam urapan mujizat kuasa Tuhan, satu waktu dengan segala kesabaran, dengan segala ketegaran, dengan segala keteguhan kita menantikan waktu itu, waktu yang diberikan oleh Tuhan, kita akan bisa berada bersama-sama lagi dalam satu persekutuan, dalam satu kebersamaan, dalam satu kegiatan, bahkan khususnya dalam setiap peribadahan. Imani dengan kekuatan pengalaman iman dalam perjalanan hidup yang telah kita lalui sekarang ini. Sepanjang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, dan sepanjang waktu itu tentu kita banyak merasakan karya Tuhan. Yakin di masa yang akan datang, di hari-hari ke depan, cinta kasih Tuhan tetap sama. Dan kita akan mengalami anugerah kebersamaan dari Tuhan. Tuhan memberkati. Kaum lanjut usia yang terkasih, kita akan merespon firman Tuhan sekaligus memberikan persembahan syukur. Dengan menyanyi bersama dari Gita Bakti 277, bait 1 dan kedua. Firman Tuhan sudah kau dengar. Tuhan untuk dirimu, warna dan
Mari kita berdoa. Ada yang kami syukuri untuk hari ini, untuk saat ini Tuhan, ketika Tuhan memperkenankan kami sebagai bagian dari Pelkat, khususnya persekutuan kaum lanjut usia untuk kembali mengadakan ibadah khusus bagi setiap anggota Pelkat, PKLU, GPIB, Jemaat Immanuel Depok, meskipun belum dilakukan secara tatap muka langsung. Tapi kami bersyukur karena ini juga adalah bagian dari anugerah Tuhan dalam kaitan dengan kebersamaan persekutuan kami. Terima kasih Bapa, lewat pemberitaan firman pada saat ini kami diberikan pelajaran, kami diberikan pengetahuan, kami diberikan nasihat oleh firman Tuhan untuk hidup saling menghormati, saling menghargai milik sesama kami. Mampukan kami dengan tuntunan bimbingan kuasa Roh Tuhan untuk kami menjalani hari-hari hidup dalam kebenaran, dalam kesesuaian dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan, teristimewa dalam relasi hubungan kami dengan sesama. Kami bisa menghargai, kami bisa menghormati keberadaan milik sesama kami. Dan kami tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran atas aturan-aturan yang berlaku dalam hidup dan kehidupan kebersamaan, baik bersama tetangga, bersama masyarakat, bahkan juga dalam kebersamaan persekutuan jemaat. Bapa di sorga, dalam rasa syukur sukacita kami juga berdoa bagi teman-teman, saudara-saudara orang tua kami, secara khusus anggota dari Pelkat PKU ini, yang dalam beberapa waktu ini mereka merasakan syukur sukacita penyertaan Tuhan. Tuhan telah tambahkan setahun perjalanan usia, baik perjalanan usia hidup, usia perkawinan, bahkan anugerah berkat Tuhan dalam bentuk apapun yang membawa kesukacitaan, kebahagiaan dalam kehidupan para lansia ini. Sukacita mereka adalah sukacita dalam kebersamaan persekutuan. Begitu juga ya Allah, kami berdoa bagi teman-teman sesama anggota Pelkat PKU yang saat ini berada dalam pergumulan, mereka yang sedang terbaring sakit, mereka yang mengalami persoalan dalam kehidupan keluarga. Biarlah cinta kasih Tuhan juga senantiasa menyertai mereka, memberikan penguatan iman bagi mereka. Juga ketika mereka mengalami keduka citaan ditinggalkan oleh bagian dari orang yang mereka kasihi, Tuhan hadir melawat mereka. Tuhan memberikan penguatan iman, Tuhan memberikan penghiburan kasih. Tuhan juga memberkati upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka dalam rangka menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam diri mereka. Dengan segala kerentaan, kelemahan tubuh yang dimiliki, kuasa Roh Tuhan akan senantiasa memberikan semangat bagi mereka untuk menjalani hari-hari kehidupan. Teristimewa dalam masa pandemi virus COVID-19 ini. Secara khusus bagi para lansia ada begitu banyak batasan-batasan yang harus mereka patuhi, yang harus mereka ikuti agar tidak terpapar oleh virus corona. Karena keterbatasan dari fisik mereka, keberadaan dari kondisi tubuh mereka yang dapat dengan begitu mudah, begitu rentan untuk terpapar oleh virus ini.
ketika mereka berkerumun, ketika mereka tidak menjaga kesehatan, ketika mereka memiliki penyakit bawaan. Biarlah kuasa Tuhan akan senantiasa memberikan ketegaran, ketabahan, kekuatan bagi mereka. Bapa Sorgawi, apapun yang dijalani hari-hari dalam setiap hidup dan kehidupan, secara khusus bagi anggota persekutuan kaum lanjut usia, kepada para pengurusnya, bahkan juga segenap anggotanya, mereka tetap ada dalam kekokohan, ada tetap dalam rasa kebersamaan, saling menopang, saling menunjang, saling menguatkan. Baik di antara sesama pengurus, di antara sesama anggota, di antara pengurus dan anggota, para kaum lansia, sehingga dalam ketegaran, dalam ketabahan, dalam kesabaran, mereka menjalani hari-hari hidup di masa usia tua juga dengan warna sukacita, warna kebahagiaan. Terima kasih ya Allah. Inilah rasa syukur sukacita kami. Inilah gumul pengharapan kami. Ketika saat ini kami boleh ibadah secara online, kami imani satu waktu kami akan beribadah dalam tatap muka oleh karena cinta kasih Tuhan, dan itu boleh terjadi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, anggota persekutuan kaum lanjut usia, pergilah, beritakanlah kebenaran firman Tuhan lewat karya, lewat kerja, lewat keseharian hidup.
Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya.